Sehingga kami tidak dituntun oleh kegelisahan kami. Kami tidak dituntun oleh ketakutan kami. Kami tidak dituntun oleh kebingungan kami. Kami tidak dituntun oleh kekhawatiran kami. Tapi kami dituntun oleh kedamaian karena hadirat-Mu yang memerintah di dalam hati dan pikiran kami. Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah di dalam perjalanan perlombaan iman kami boleh menyadari hadirat-Mu di sepanjang perjalanan dan perlombaan iman kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur kepada-Mu. Bolehlah kita beri tepuk tangan buat Allah kita. Kita bersyukur kepada Allah kita, Allah yang baik. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kekasih. Shalom, selamat pagi semuanya, jemaat Tuhan. Shalom, selamat pagi semua. Beberapa teman kita sedang ikut SPK, CG di atas. Saudara, pada pagi hari ini saya akan sharing kepada kita tentang pentingnya pembaharuan pikiran dan komunitas dalam perlombaan iman. Saudaraku yang kekasih, betapa kalau kita ada dalam perlombaan iman kita, kemarin saya sudah coba praktekkan kepada kita bagaimana hidup kita di masa lalu, saudaraku, dengan pikiran yang lama, saudaraku, dan sekarang kita sudah hidup yang baru. Kita tidak akan bisa, saudaraku, memiliki kehidupan yang baru dengan pola pikir yang lama. Itu sebabnya, saudaraku, hal yang paling penting setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita adalah pembaharuan pikiran kita. Apakah pikiran saya sudah diperbaharui? Belum. Kalau kita mencoba hidup di dalam jalan Tuhan dengan pola pikir yang lama, saudara, itu akan jadi persoalan besar. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3, ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Apanya yang serupa, saudaraku? Ya, pola pikirnya. Janganlah pola pikir kamu itu serupa dengan dunia ini. Karena apa? Pola pikir dunia itu, saudaraku, tidak sesuai dengan pola pikir firman Tuhan. Jadi saudaraku, Alkitab berkata, janganlah kamu menjadi sama dengan dunia, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, sama dengan dunia melihat hidup ini seperti apa. Jangan serupa dengan dunia ini cara menyelesaikan masalahmu. Jangan serupa dengan dunia ini respon-responmu terhadap pergumulan hidup. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Harus ada perbedaan, saudara. Nah, perbedaan itu, saudaraku, bukan karena kita usahakan dengan kekuatan kita. Karena, saudara, pikiran kita ini adalah terbesar sesudah Tuhan. Saudara, seorang penulis buku namanya Caroline Leaf berkata begini, ya, pikiran kita adalah terbesar setelah Tuhan. Dan Tuhan tidak menciptakan kita seperti robot, saudaraku, tetapi memberikan kita kehendak bebas dalam perlombaan iman kita, saudaraku, untuk memutuskan apapun dalam kehidupan ini. Nah, saudara lihat, apapun yang saudara putuskan, bahkan setelah saudara lahir baru, Tuhan hargai. Ya, walaupun setelah kita lahir baru, Tuhan, Roh Kudusnya akan mengingatkan kita, keputusanmu ini enggak benar. Tapi kalau kita, saudaraku, tidak mau dengar kepada suara Roh Kudus, kita jalan terus dengan keputusan kita, bisa. Dan Tuhan tetap hargai. Nah, saudara, dalam perjalanan dan perlombaan iman kita, Tuhan mau supaya kita terus-menerus
terhubung dengan Tuhan. Katanya, biarlah matamu tertuju kepada Yesus. Salah satunya apa saudaraku? Pembaharuan pikiran kita. Pikiran yang sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, tentunya kalau saudara mengikuti kebenaran firman Tuhan, saudara pasti ada tantangannya. Saudara menghadapi nilai-nilai dunia ini. Saudara, kita akan menghadapi cara manusia hidup. Setiap kali kita mau ikut firman Tuhan, tantangannya pasti ada. Karena di masa lalu kita sudah terbiasa mengambil keputusan dengan diri kita sendiri. Kita sudah terbiasa membuat keputusan apapun yang kita anggap baik dalam hidup kita. Kita buat keputusan. Nah sekarang, berani nggak kita mengikuti firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan kepada kita? Dan itu nggak mudah, saudara. Berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, itu tidak mudah. Di samping dengan apa yang sudah kita hidupi selama ini sudah menjadi sebuah pola hidup. Saudara, ada sebuah metafora, saudara. Ada seekor anjing yang saudaraku bertahun-tahun dikurung. Di 4 segi, saudara. Bertahun-tahun dikurung. Satu kali ketika dilepaskan oleh pemiliknya, saudara tahu, anjing itu enggak pergi jauh. Dia hanya berputar di situ aja. Padahal dia sudah bebas loh, saudara. Dia hanya berputar di seputaran itu saja. Padahal sebenarnya dia bisa pergi jauh, dia bisa lompat-lompat, dia bisa melakukan apapun. Tapi pada waktu dia dikeluarkan, dia hanya seputaran itu. Saudaraku, itu artinya banyak kita bisa jadi mengalami, sudah dibebaskan oleh Tuhan, sudah lahir baru. Tapi hidup kita hanya di seputaran itu, saudara. Persungutan, kekecewaan, sakit hati, ketidakpercayaan, berputar di situ aja, enggak kemana-mana, saudara. Sulit mengampuni. Kenapa, saudaraku? Karena masa lalu kita sudah memenjarakan pikiran kita. Pikiran kita sudah terpenjara. Padahal sebenarnya kita sudah merdeka. Tapi kita enggak menikmati kemerdekaan. Dan kita berpikir itulah hidup kekristenan. Padahal ada yang jauh lebih indah dalam hidup kekristenan. Saudara, kalau kita hidup dengan iman, hidup sebenarnya akan lebih tenang, saudara. Kita lebih santai menghadapi hidup ini. Dan ini semua prosesnya kita, termasuk saya yang khotbah hari ini. Saya belajar bagaimana, saudaraku, keluar dari penjara yang dulu sudah membentuk pikiran saya. Pikiran kita bisa menjadi sahabat terbaik kita. Tapi pikiran kita juga bisa menjadi musuh terbesar kita. Pikiranmu akan menjadi sahabat terbaik kalau di dalam pikiran saudara dan saya itu isinya adalah firman Tuhan. Pikiran kita akan menjadi musuh terbesar kita kalau isinya di dalam hanya persungutan, ketakutan, kekecewaan, kemarahan, pikiran yang negatif. Sudah tahu, pikiran kita bisa mengeluarkan 2 hal, obat dan racun. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah, tetapi semangat yang patah. Dalam pikiran saudara, kebanyakan yang dikeluarkan obat atau racun. Dalam pemikiran kita, yang paling banyak keluar itu obat atau racun, saudaraku. Kalau engkau depresi terus-menerus dalam jangka panjang, waduh, jantung lah, diabetes lah, aduh saudara.
Ada hubungannya antara pikiran kita dengan kesehatan tubuh kita. Nah, tahun ini fokus kita apa? Sehat apa? Roh, jiwa, tubuh, bahkan keuangan loh saudara. Saudara mau? Nah hebatnya Tuhan itu begitu. Pikiran kita itu mampu menyembuhkan tubuh kita yang sakit loh saudara. Coba, saudara seorang perempuan pendarahan 10 tahun, ketika dia melihat Yesus dia bilang begini, asalku jamah saja jubahnya, apa katanya? Dimulai dari mana itu saudara? Dari pikiran. Asalku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Wow. Makanya ada Christian Science, agama saudaraku. Mereka mengalami sama seperti New Age Movement. Mereka benar-benar pakai pikiran mereka itu dengan benar, saudaraku. Benar-benar pakai pikiran dengan benar ya. Kita kebanyakan benar-benar pakai pikiran gak benar, saudaraku. Saudara ingat nah saudara, setiap pikiran kita itu udah ada jalurnya. Oke? Coba ya, kalau saudara, kadang-kadang pikiran kita kan pop up, oke? Ketika pikiran ini kita biarkan, kita renungkan, kadang-kadang pikiran kita itu sangat tiran, sudah tahu tiran? Tahu, sangat menekan kita dan harus kita pikirkan itu. Akibatnya berapa banyak orang gak bisa tidur malam? Waktu tidur kurang, tidur gak nyenyak, bangun pagi masih depresi. Itu satu kali anak saya berkata begini, ya saudaraku, dia bangun pagi, ya dulu di rumah kami ada orang yang membantu kami, dia berkata, Bu tolong dulu belikan ini. Saya bilang, hei dia capek sekali, banyak pekerjaannya, kenapa kamu baru bangun tidur tapi kamu enggak lakukan? Dia bilang, capek aku Pak. Bayangkan, bangun tidur capek. Siapa di sini pernah bangun tidur dan masih tetap capek saudara? Pikiran kita begitu kusut saudara. Begitu banyak hal. Waduh. Ini saudaraku cabangnya ke sana, belum lagi lompat lagi pikiran yang satu, lompat lagi pikiran yang satu, lompat lagi pikiran yang lain. Dan semua pikiran membutuhkan perhatian. Dan semua pikiran itu sepertinya harus ada jawabannya. Kadang-kadang kita sudah kelelahan, saudara. Pikiran lalu pasti mendatangkan banyak hal, depresi, banyak hal. Tapi kalau pikiran Kristus, pasti kedamaian dan ketenangan. Coba aja cek ujung pikiran saudara, damai enggak, tenang enggak? Kadang-kadang saudaraku, maaf ini kalau saya katakan, teman-teman kita yang agama muslim, mereka kadang-kadang bisa lebih rileks hidupnya. Ya sudahlah, sudah itu yang terjadi, terima sajalah. Kadang-kadang mereka bisa lebih tenang menghadapi hidup. Ya ini udah nasib lah, ini udah takdir lah. Maaf ini, kadang-kadang mereka bisa lebih tenang menghadapi pergumulan hidup, saudara. Kenapa mereka bisa lebih tenang? Karena mereka berani menerima keadaan yang mereka hadapi. Walaupun kadang-kadang itu fatalistik. Tuhan tidak menakdirkan kita untuk mengalami kecelakaan, betul enggak? Karena firman Tuhan berkata, rancanganku mengenai kamu adalah rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Ada yang bisa kita terima, yang gak bisa kita ubah dan kita serahkan kepada Tuhan. Dan kita tetap punya harapan sesuatu yang baik akan terjadi, amin. Kalau fatalistik, ya sudah terima, memang beginilah kehidupan, itu yang gak benar. Yang benar adalah selalu ada harapan. Di balik pergumulan hidup kita, di balik tantangan kita, selalu ada harapan. Nah itu yang perlu kita miliki dalam hidup, itulah iman. Makanya perlombaan kita disebut sebagai perlombaan iman, saudara. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah.
Apa saudara bisa membedakan apa kehendak Allah dalam hidupmu? Apakah keputusan-keputusan yang kau ambil hari ini adalah kehendak Allah? Atau didasari oleh ketakutan, kekhawatiran dalam kehidupanmu? Atau ambisi tersembunyi dalam hidupmu? Apakah keputusan yang kita ambil bukan kehendak Tuhan? Kadang kita kecenderungannya pasti nggak mau mengambil keputusan yang merugikan kita. Kalau bisa keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang paling enak buat kita. Paling menyenangkan bagi kita, paling menjanjikan bagi kita. Firman Tuhan berkata, ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Kita perlu belajar mengenal kehendak Allah, membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik. Kadang-kadang ketika kita melakukan kehendak Allah, kelihatannya enggak prospek, kelihatan merugikan kita, saudaraku. Tapi berani enggak kita membuat keputusan, sekalipun kelihatannya enggak prospektif, kelihatannya ini enggak baik, enggak enak, enggak nyaman. Berani enggak kita? Apa yang baik, berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudaraku yang kekasih, mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Saya nggak bisa mengikuti perlombaan iman dengan pikiran yang lama. Itu sebabnya alih-alih kita coba selesaikan masalah, mari belajar melihat apa sebenarnya ada dalam pikiran kita. Masalah kadang-kadang belum selesai. Kadang-kadang bisa 1 bulan, 10 bulan, ya 10 tahun belum selesai. Tapi kalau kita punya pikiran yang sudah diperbaharui, kita sanggup menghadapinya. Kalau kita lihat contoh bangsa Israel keluar dari Mesir, itu adalah perlombaan iman mereka. Kemarin kita bicara tentang bangsa Israel, yang menginisiasi bangsa Israel keluar dari Mesir siapa? Tuhan, betul enggak? Tuhan bilang, oh mereka udah berteriak, mereka mau dibebaskan dan mereka keluar dari Mesir, saudaraku. Tapi saudara tahu bagaimana bangsa Israel lebih mudah saudara mengeluarkan bangsa itu dari Mesir daripada mengeluarkan Mesir dari bangsa itu. Sama seperti ketika kita lahir baru, ketika kita dijamah Tuhan, kita punya iman oleh karena Tuhan sendiri, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, langsung lahir baru, langsung ciptaan baru. Tetapi saudaraku, betapa susahnya mengeluarkan pikiran-pikiran duniawi itu, pikiran-pikiran yang sudah mengungkung kita bertahun-tahun dari hidup kita. Termasuk saya, saudara. Betapa susahnya. Padahal sebenarnya kalau kita mengalami pembaharuan pikiran, ada Kanaan menanti kita. Kanaan bukan berarti tanpa peperangan, tapi Kanaan bicara tentang selalu menang dalam peperangan, amin. Itu Kanaan, saudara. Selalu menang dalam peperangan, kecuali 1 kali karena jangan diambil lalu akan mengambilnya, dan sejak itu, setelah itu saudaraku, bangsa itu menang terus dalam peperangan. Peperangan hidup kita begitu banyak, pergumulan hidup kita begitu banyak. Nanti kita akan lihat, saudara, kenapa bangsa itu akhirnya, bangsa Israel akhirnya di Kanaan bisa memenangkan peperangan, saudara. Saudara bisa bayangkan enggak? Bahkan Tuhan aja yang memimpin bangsa itu enggak berhasil loh, saudara. Sebenarnya kenapa ya enggak Tuhan jadikan aja jadi robot ya? Begitu bangsa itu keluar dari Mesir, saudaraku, langsung style jadi robot. Tek.
Ya kan, ngikut semua saudara. Tuhan gak capek-capek pimpin bangsa itu. Saking capeknya Tuhan mimpin bangsa itu, Tuhan bilang begini, sudah Musa, aku musnahkan bangsa ini, biar dari keturunanmu aja yang taat ini, yang akan aku bawa. Oh Musa saudaraku, Alkitab bilang Musa orang yang paling lembut hatinya di muka bumi saudara. Bahkan Musa, dalam kitab Bilangan 12 ayat 3 dikatakan, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi ini. Musa aja orang yang paling lembut hatinya. Akhirnya gak masuk ke tanah Kanaan. Karena satu kali dia emosi tanpa menyebut saudaraku supaya dari batu itu keluar air, dia pukul saking emosinya saudara. Tuhan bilang Musa gak masuk. Bayangkan saudara. Berapa tahun Tuhan sabar terhadap bangsa itu? 40 tahun. Mengeluarkan pola pikir. Dan Tuhan bilang, enggak ada yang bisa masuk. Kecuali Yosua dan Kaleb. Dan semua yang lahir di padang gurun. Yang lahir di Mesir semuanya monding saudara. Apa sih yang membuat saudara dan saya tidak masuk dan menikmati tanah Kanaan, bukan orang lain? Apa yang membuat kita enggak masuk tanah Kanaan, menikmati janji kelimpahan, janji kedewasaan, janji berkat Tuhan? Bukan orang lain, tapi diri kita sendiri dan pikiran-pikiran kita yang belum diperbaharui. Kecenderungan saya dan saudara adalah ketika punya masalah kita akan tunjuk orang lain. Dan kalau kita selalu tunjuk orang lain jadi masalah, kita enggak pernah dewasa. Saya mau beritahu kepada saudara, ketika kita selalu menyalahkan orang lain, kita enggak akan pernah sadar tentang pikiran apa yang salah dalam hidup kita. Saudara, kita perlu belajar selalu aware dengan pikiran-pikiran kita, saudara. Saudara lihat, apa yang terjadi saudaraku dalam pola pikir Mesir di dalam bangsa Israel. Tidak percaya bahwa Tuhan sanggup bawa mereka masuk tanah Kanaan. Mari baca sama-sama ayat ini, 1, 2, 3 ya. Saudara lihat, udah mereka lihat banyak mujizat loh saudara. Ada 10 tulah, laut merah terbelah, tiang awan dan tiang api. Tapi tetap juga loh saudara. Saudara, ini artinya begini, mujizat tidak selalu menolong orang mengalami pembaharuan pikiran. Saudara, saya jadi hamba Tuhan karena saya pernah sembuh 3 kali tanpa dokter. Dari sakit saudara, 3 kali. Dan ada hal-hal yang spektakuler yang saya alami. Dari situ saya pikir, wow, Tuhan begitu hebat, Tuhan begitu dahsyat, Tuhan begitu luar biasa. Saudara, akhirnya ketika Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan, saya siap. Saya bilang, Tuhan, oke. Dan saya cuma berpikir begini, kalau Tuhan sanggup menyembuhkan saya dari sakit penyakit, Tuhan juga sanggup mencukupkan keperluan kehidupan kami. Iman yang sangat sederhana. Tapi saudara tahu, dalam perjalanan kehidupan saya udah lupa Tuhan itu Allah Jehovah Rafa yang menyembuhkan, Allah provider, Allah yang mencukupi segala keperluan kehidupan kami. Saya lupa.
Dan saya nggak ingat, saudaraku, mujizat itu lagi, saudara. Bukankah kita kerap kali hidup seperti itu? Kita kerap kali melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Kenapa saya melupakannya? Kenapa itu belum jadi kehidupan? Kenapa? Karena saya belum mengalami pembaharuan pikiran. Khususnya dalam Tuhan mencukupkan kebutuhan hidup. Berkali-kali loh saudara, saya ngalamin itu saudara. Kan ada nyanyian kan, berkali-kali. Iya, karena kita kerap kali berkali-kali lupa saudara. Kenapa Tuhan berkali-kali menolong? Karena kita kerap berkali-kali juga melupakannya. Tapi Tuhan setia, amin saudara. Amin saudara. Tuhan setia loh saudara. Kalau saudara lihat bangsa Israel ini, pantas Tuhan begitu marah saudaraku sama mereka saudara. Tuhan udah bawa mereka keluar dari tanah Mesir, tapi mereka nggak percaya bahwa Tuhan sanggup bawa mereka ke tanah Kanaan. Ini lagi lebih kalau boleh dibilang lebih keren saudaraku. Merindukan kehidupan lama meskipun tahu itu perbudakan. Coba baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Bayangkan, mereka satu-satunya bangsa di dunia yang pernah makan makanan dari surga, namanya mana. Di mana lagi ada bangsa yang pernah makan makanan dari surga, saudaraku? Tapi mereka ingat di Mesir, mungkin sama dengan di tanah Karo. Ada mentimun, bawang prei, bawang merah, bawang putih, semangka, melon. Kadang-kadang gini loh saudara, kadang-kadang karena udah terbiasa dengan hidup seperti itu saudara, kita seperti saya katakan tadi, hidup kita sudah menyesuaikan diri, pikiran kita sudah menyesuaikan diri dengan kehidupan yang seperti itu, dan kita berpikir itulah hidup. Bayangkan bagaimana mereka minta balik ke Mesir, merindukan kehidupan Mesir, sementara saudaraku mereka diperbudak. Aduh. Berapa banyak kita di tempat ini masih merindukan kehidupan yang lama, saudara? Tolong angkat tangan. Hidup dengan cara yang lama. Oh, kita bilang gini kan kadang-kadang, dulu katanya, istriku ini, waktu aku belum bertobat, tunduk kali dia. Setelah aku bertobat, tanduk dia sekarang. Nah, artinya dia merindukan kehidupan yang lama. Lebih enak dulu dong katanya. Kadang-kadang kita bisa terjebak ke situ, saudara. Kita melihat kehidupan yang dulu begitu indah, kita bilang, lebih enak. Padahal kehidupan yang lama adalah kehidupan perbudakan, betul nggak saudara? Kita lebih suka hidup dengan perbudakan, saudara. Apalagi saudara, mudah menyalahkan dan tidak mau bertanggung jawab atas perlombaan imannya. Selalu yang kena sasaran siapa? Musa, saudara. Ayo baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Jangan bilang gini, aku ya kalau pasanganku ini bertobat sungguh-sungguh aku melayani Tuhan. Belum tentu loh saudara. Kalau pasanganku ini bertobat, aku sungguh-sungguh melayani Tuhan. Belum tentu. Buktinya aja ini saudara. Udah keluar dari Mesir saudaraku. Terus, aduh saudara. Inilah Kristen kanak-kanak saudaraku. Selalu bersungut. Maka ayat firman Tuhan memperingatkan kita begini saudara. Satu ayat 1 Korintus 10 ayat 10 dikatakan begini. Dan janganlah bersungut-sungut
seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Siapa di sini yang suka bersungut-sungut? Angkat tangan. Yang suka bersyukur, angkat tangan. Wow. Yang kadang bersungut-sungut, kadang bersyukur, angkat tangan. Yang lebih banyak bersungut-sungutnya, angkat tangan. Ayat ini bilang, ini perjanjian baru loh saudara yang saya baca. Jadi katanya orang yang bersungut-sungut itu malaikat maut dekat loh dengan hidupnya. Jadi kalau saudara nggak mau cepat-cepat saudaraku monding, bersyukurlah. Gak apa-apa, sekali-sekali nakut-nakutin jemaat juga akan bagus. Terlalu banyak untuk kita dalam hidup ini saudara, kita sungut-sungutin terlalu banyak. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, rasa nyaman kita, kita bisa bersungut-sungut. Tapi orang yang dewasa adalah bisa menerima kenyataan hidup dan tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan bertindak. Kadang-kadang kita cuma diam. Kan Tuhan bilang, kadang-kadang Tuhan bilang gini, pergi perangin. Kadang-kadang Tuhan bilang, diam, aku yang berperang atas kamu. Nah saudara tahu kapan saudara berperang, kapan saudara harus diam. Kapan saudara harus berperang, itu memang tanggung jawab saudara, saudara bisa melakukannya. Kapan saudara harusnya diam, ketika saudara nggak bisa lakukan apapun untuk untuk mengubahnya. Contohnya, apa yang nggak bisa kita ubah dalam hidup ini? Coba, apa yang nggak bisa kita ubah? Cuaca bisa saudara ubah? Hari ini hujan, tiba-tiba saudara bisa ubah? Nggak bisa, di luar kemampuan kita. Waktu nggak bisa kita ubah, banyak sekali nggak bisa kita ubah. Yang bisa kita ubah apa? Respon-respon kita. Pikiran kita bisa kita ubah, saudaraku. Nah itu yang paling penting kita lakukan dalam kehidupan ini. Satu lagi saudara, tidak dapat melihat diri mereka seperti Tuhan melihat mereka. Selalu minder saudaraku. Nggak bisa, nggak mungkin, apa iya. Ini ciri-ciri orang minder saudara. Coba baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Saudara, inilah keberadaan bangsa Israel. Dan di dalam Alkitab memperingatkan kita benar-benar. Kenapa perjalanan bangsa Israel dikutip di dalam perjanjian baru, saudara? Itu artinya peringatan serius buat kita. Saudaraku, kita nggak bisa take it for granted, saudaraku, bahwa saudara semuanya itu bergantung kepada Tuhan. Kalau semuanya bergantung kepada Tuhan, itu kita dijadikan robot, saudaraku. Saudaraku, itu perlu kerjasama kita dengan Tuhan. Dalam perjalanan iman kita, perlu kerjasama kita dengan Tuhan. Amin. Tapi kalau untuk keselamatan saudara nggak perlu kerjasama, karena Tuhan yang menaruh itu kepada saudara. Tapi dalam perjalanan iman kita, saya betul belajar, perlu kerjasama kita. Saya mau berubah nggak sebenarnya? Atau saya nggak mau berubah sebenarnya, saya cuma mau ngikutin kata hati saya saja, saudara. 1 Korintus 10 ayat 5-6 saya bacakan, tapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh. Ayat ini berkata, semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Supaya apa?
Jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Kita nggak bisa berkata Tuhan baik, kok benar Tuhan baik. Tuhan bisa pulihkan kita kalau kita mau. Bangsa ini saudaraku, apa bedanya Petrus dengan bangsa ini saudara? Saudara tahu Petrus menyangkal Yesus 3 kali, tapi begitu dia menyangkal, dia sedih loh saudara. Dia bilang, Tuhan, aku sudah menyangkal engkau. Kira-kira gitu, nggak ada ayatnya saudara. Tapi dia berkata setelah dia menyangkal Yesus 3 kali, dia pergi dengan sedihnya. Dia merasa gagal jadi pengikut Tuhan. Tapi bangsa Israel menolak Tuhan terus menerus. Hidup menurut caranya terus menerus. Bangsa Israel menolak Tuhan terus menerus, tidak mau bertobat. Saudara, akhirnya bangsa ini, saya tidak berkata ini bicara tentang masuk surga saudara. Karena bangsa Israel udah keluar nggak dari Mesir? Udah. Tapi banyak orang Kristen, mereka tidak pernah menikmati yang apa namanya Kanaan. Kemenangan dalam peperangan, menikmati warisan yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Banyak orang Kristen tidak menikmati warisan. Kenapa? Enggak pernah sampai Kanaan. Ketika mereka sampai Kanaan, ke-12 suku ini udah punya bahagian warisan masing-masing. Mereka berbagi satu dengan yang lain. Ingat, ada warisan Tuhan buat hidup saudara dan saya. Dan Tuhan mau supaya itu kita nikmatin. Caranya adalah mari kita bekerja sama dengan Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan, saudara. Tapi bangsa Israel, saya bacakan dalam kitab Ibrani 3, 16-19. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah? Sekalipun mereka mendengar suaranya, waduh, sekalipun mereka mendengar suaranya, bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya berkelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi? Ini perjanjian baru loh saudara, bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentian. Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan. Saudara, mari kita lihat seperti apakah akhirnya ketika bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Saudara ingat gak apa perintah Tuhan pertama kepada Musa? Saudara, perintah pertama Tuhan kepada Musa, Yosua 1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa, apa katanya? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ini bicara tentang pembaharuan pikiran. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Katanya perkatakan Taurat itu, renungkan itu siang dan malam. Ketika saya merenungkan ini, di dalam hati saya ada sebuah pernyataan, jadikan firman jadi sahabat pikiranmu. Halo. Katakan, saya mau menjadikan firman jadi sahabat pikiran saya. Jadikan dia sahabat terdekatmu, saudara. Ketika engkau mandi dengan merenungkan firman. Ketika engkau mengerjakan aktivitasmu, engkau bisa melakukannya dengan merenungkan firman. Saudara tahu orang Yahudi, kalau mereka menyembah Tuhan, ya, kalau kita lihat di dalam MDP, Ibu Luk suka pakai itu ya. Apa namanya? Apa namanya itu? Tudung. Kenapa mereka pakai tudung? Sebenarnya itu berbicara tentang supaya pikiran mereka itu terfokus kepada firman. Bisa nggak kita sambil dengar firman sekarang ini, pikiran saudara melayang-layang, betul nggak? Pop up yang ini, pop up yang itu, pop yang ini. Bisa nggak? Habis ini makan apa, habis ini mau kemana? Bisa loh saudara.
Tapi bangsa Israel taruh itu. Dia jadikan firman itu, artinya saudaraku, jadi sahabat terdekat. Dia bergaul karib dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, orang yang bergaul karib dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberitahukan jalan-jalannya. Betul enggak? Nah itu saudara. Kalau selama ini kita bergaul karib dengan pola pikir lama kita, sekarang ganti. Bergaul karib dengan firman. Amin. Jadi saudaraku, kata merenungkan dalam bahasa Ibraninya bukan hanya berpikir dalam hati, tapi juga menggumamkannya, mengulang, bahkan mengunyah terus menerus. Ini menunjukkan proses internalisasi firman yang secara langsung bekerja dan mengubah pola pikir lama menjadi pola pikir baru. Contohnya, ada yang menjolimi saudara, ada yang berbuat curang kepada saudara. Lalu saudara muncul satu firman Tuhan, jikalau Tuhan ada di pihakku, apakah yang dapat dilakukan orang atasku? Jikalau Tuhan di pihakku, Tuhan berkata, siapakah yang akan menjadi lawanku? Saudara, alih-alih saudara merenungkan orang yang mencurangi saudara, menjolimi saudara, saudara pakai firman Tuhan. Saudara dudukkan firman Tuhan di dalam pikiran saudara. Jikalau Tuhan ada di pihakku, siapakah yang akan menjadi lawanku? Jikalau Tuhan ada di pihakku, apakah yang akan diperbuat oleh orang lain kepadaku? Saudara, kemanapun dengan perenungan itu, saya percaya saudara akan mengalami damai. Itu artinya saudaraku, biarkan Tuhan yang berperang atas hidup saudara. Amin. Karena firman Tuhan berkata bahwa aku akan memerintahkan firmanku melakukan kehendakku. Nah ini adalah sebuah proses bagaimana kita menjalani perjalanan hidup kita. Sehingga saudara, kita nggak perlu sakit karena pikiran kita. Karena stres, karena tertekan, saudaraku, ganti pikiran kita. Ganti pikiranmu saudara. Supaya apa? Bahkan kita bisa menjalani kehidupan ini dengan tenang di tengah-tengah pergumulan hidup yang bahkan sangat berat. Ini yang Tuhan mau kita jalani dalam hidup ini. Ingat saudaraku, kerap kali Tuhan tidak mengubah masalah, tapi kerap kali Tuhan mengubah kita. Masalah tetap ada. Tetapi yang paling penting adalah apakah kita berubah. Dan ketika kita berubah, masalah kerap kali bukan lagi menjadi masalah yang sangat berat. Karena kita sudah mengalami perubahan dalam hidup kita. Saudara, itu yang pertama. Tuhan berkata, renungkan, perkatakan. Ya, ini bicara tentang deklarasi. Saudara bisa berkata, ya kalau Tuhan di pihakku, siapakah yang akan melawan aku? Allah ada di pihakku, Tuhan mengasihi aku. Saudara sebutkan itu, perkatakan firman, jangan perkatakan makian-makian saudara. Jangan perkatakan perkataan-perkataan yang menghancurkan. Jadi fondasi pembaharuan pikiran adalah merenungkan firman dan memperkatakan firman. Yang kedua, melangkah dengan iman. Yosua 3:13. Bagaimanakah kita, saudaraku, dalam perjalanan iman kita? Yang pertama pembaharuan pikiran, yang kedua melangkah dengan iman. Yosua 3:13 dikatakan begini, segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Saudara lihat, ini mirip seperti mereka keluar dari Mesir, betul enggak? Laut merah terbelah. Nah saudaraku, memang perjalanan hidup kita adalah perjalanan iman. Amin. Perjalanan iman, melangkah dengan iman. Kalau engkau tahu itu adalah kehendak Tuhan bagi hidupmu, melangkah dengan iman saudara. Satu ayat firman Tuhan yang sangat menarik dalam hal ini bagi saya adalah dalam kitab Roma 4 ayat 18 sampai 24.
Dikatakan sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia tahu bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Kadang-kadang saudara, jawaban Tuhan itu justru pada waktu makin mustahil, makin gak mungkin, makin gak mungkin, makin gak mungkin. Saudara pernah gak doakan seseorang, saudara kepingin dia bertobat, tapi makin sebenarnya itu makin dekat. Saya mau nanya, semakin malam semakin gelap, betul nggak? Semakin gelap semakin pekat, tapi sebenarnya udah dekat nggak fajar pagi? Itu memang kenyataan hidup. Kadang-kadang saudaraku, ketika kita berdoa buat seseorang, justru kita lihat Tuhan mana? Ya ini. Kenapa nggak usia 75 tahun masih bisa segar-segarnya saudara? Ya kalau zaman lama, keperjanjian lama kan orangnya kan tua-tua ya. Tapi justru pada waktu sudah semakin hampir telah 100 tahun dan mustahilnya apa? Rahim Sarah tertutup. Tapi apa yang membuat Abraham tidak gentar? Ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan malah diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Dia janjikan. Karena hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal itu diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja. Ini janji buat kita, ayat 24. Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Jadi janji itu bukan hanya untuk Abraham, tapi untuk saudara dan saya. Amin. Bagaimana, yang penting sekarang bagaimana supaya terhadap janji Allah kita enggak bimbang. Itulah yang tadi, proses perenungan terus menerus. Terus itu yang saudara renungkan. Saudara, di dekat rumah saya memang di belakang itu kebanyakan orang-orang non-Kristen, saudara. Saudara tahu, ada seorang bapak, saudaraku, ketika dia pulang dari tempat ibadahnya, dia sambilnya bergumam, saudara. Kan sama kayak orang Israel kan? Dia sedang menggumamkan firman-Nya, saudara. Dia sedang menggumamkan ayat-ayatnya, saudara. Dengan cara itu, saudaraku, dia kuat di dalam imannya, saudara. Seperti itulah kita. Supaya kita tidak goyah keyakinan kita. Kita perlu kembali ke poin nomor 1. Merenungkan firman Tuhan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, yang kedua tadi, melangkahlah dengan iman. Katakan melangkah dengan iman. Yang ketiga, Yosua 6 ayat 10. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu, demikian janganlah bersorak dan janganlah memperdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Saudaraku, bangsa itu berjalan. Hari pertama berapa kali? Masih ingat enggak? Hari pertama berapa kali? Disuruh 7 hari loh. Hari pertama berapa kali? 1 kali. Hari kedua 1 kali. Sampai hari ke-6 berapa kali? 1 kali. Hari ke-7 berapa kali? 7 kali. Dan pada waktu perjalanan diam. Saya mengambil ayat itu, saya hubungkan dengan Mazmur 46 ayat 10. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Saudara, saya mau nanya,
Mana lebih banyak saudara berbuat kesalahan waktu saudara diam atau saudara bicara? Makanya saya belakangan saudaraku terus berlatih mengambil waktu silent dan solitude. Apa yang kita sudah lakukan kemarin di Sibolangit, saya praktekkan hampir tiap hari. Karena gini, pikiran ini bisa pop up terus, banyak sekali cabang-cabangnya saudara. Saya lalu duduk berdiam diri, bisa 10 menit, 15 menit, saya berdiam diri, dan saya renungkan firman Tuhan, kadang-kadang gantian, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Berdoa tidak selalu mengeluarkan kata-kata. Satu kali Bunda Tresia ditanya oleh seorang wartawan, diwawancarai, Bunda Tresia, kalau kamu berdoa kepada Allah, apa yang kamu katakan? Bunda Tresia berkata, dia tunggu diam 1 menit. Lalu dia berkata kepada yang mewawancarai dia, saya diam dan saya mendengarkan Tuhan. Lalu setelah itu dia tanya lagi, lalu waktu kamu berdoa kepada Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan kepadamu? Setelah diam 1 menit, Bunda Tresia berkata, dia diam dan dia mendengarkan. Wow. Kerap kali bagi kita diam itu menakutkan. Keheningan itu menakutkan. Karena kerap kali pikiran kita begitu sibuk. Bahkan kerap kali pikiran kita jauh lebih sibuk daripada tubuh kita. Betul enggak? Bahkan waktu diam pun pikiran kita sibuk, betul enggak? Bahkan waktu mau tidur pun pikiran kita sibuk. Bahkan waktu tidur pun pikiran kita sibuk. Kenapa? Kita dikejar-kejar penagih hutang, saudaraku, waktu tidur. Yang kerap kali sulit beristirahat itu apa? Pikiran kita. Diamlah. Satu kali seorang narapidana, ini yang terakhir saudara. Sebenarnya ini masih banyak, ini baru permulaan sebenarnya saudara. Satu kali saudara, ini kisah nyata, seorang narapidana. Karena dia merasa hidupnya sangat hancur saudaraku. Bahkan dia menyakiti dirinya dengan menyilet tangannya saudaraku. Karena dia merasa hidupnya gak berharga. Saudara, satu kali dia ngerti pelajaran ini saudara. Saudara, dia ambil waktu 2 kali sehari untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Dia praktekin 5 menit, 10 menit dia berdiam di hadapan Tuhan. Ini pikiran, waduh itu yang saya katakan, pikiran itu tiran. Inilah dan muncul, inilah muncul. Tapi dia pakai itu untuk masuk ke hadirat Tuhan. Saudara bisa renungkan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Atau saudara bisa pakai ayat, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Atau saudara bisa berkata, Tuhan terima kasih Tuhan, kau sudah hadir bersama dengan aku. Apa saja yang membuat saudara tertolong untuk berdiam diri. Diam, seperti Bunda Tresia tadi katakan. Setelah dia beberapa waktu melakukan itu, dia bilang, justru sekarang dia menikmati penjara. Dia berkata, aku menjadikan penjara jadi biara. Saudara pernah ke biara? Kalau saudara masuk ke biara, itu hening. Suara sepatu saudara pun kedengaran. Tak, tok, hening sekali saudara. Yesus di dalam Alkitab dikatakan mengambil waktu untuk berdiam diri, bersendirian. Ada waktu saudara kita mengambil waktu bersendirian dengan Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih, mari kita belajar saudara untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Dalam perlombaan iman kita, kita perlu waktu untuk berdiam diri dengan Tuhan. Saudaraku jadi yang pertama itu pembaharuan pikiran. Tadi saya bicara tentang pembaharuan pikiran dan komunitas. Yang kedua, yang terakhir ya, kasih waktu saya sedikit lagi. Saudara, betapa pentingnya komunitas yang mendukung saudara. Saya mau nanya hari ini, komunitas yang saudara punya hari ini mendukung saudara untuk menghadapi tantangan hidup atau enggak?
Teman-teman yang saudara dekat selama ini, yang paling dekat selama ini kepada dengan saudara adalah teman-teman yang mendorong saudara untuk berhasil melewati perjalanan hidup saudara, perlombaan iman saudara. Apakah teman-teman yang memberikan nasihat yang sesuai dengan firman kepada saudara? Seseorang berkata begini, tunjukkan kepadaku temanmu, aku akan tunjukkan kepadamu masa depanmu. Saudara, kalau saudara mau bergaul dengan orang-orang yang hidup dalam mencintai firman, engkau pun akan mencintai firman. Tetapi kalau engkau hidup dengan orang-orang, bergaul dengan orang-orang yang ngomong sembarangan, engkau pun akan ikut-ikutan. Coba nih, saudara sekali-sekali tetangga saudara, suka kali saudaraku muter lagu dangdut misalnya. Ya, saudara, lalu waktu saudara mandi dengar lagi lagu dangdut, bisa gak terikut? Cubit-cubitan, oh cubit-cubitan, betul nggak? Apa yang saudara dengar? Siapa sahabat terdekatmu? Apakah sahabat terdekatmu adalah orang-orang yang mencintai Tuhan? Apakah sahabat-sahabat terdekatmu adalah orang-orang yang mendorong engkau untuk bertumbuh? Atau sahabat terdekatmu hanya sekedar untuk sukses menurut ukuran dunia? Siapa sahabat terdekatmu? Kau akan jadi seperti itu. Makanya saudaraku, kita perlu komunitas, saudara. Komunitas akan menolong saudara melewati pergumulan hidup. Hidup ini enggak mudah. Saya banyak bergaul dengan hamba-hamba Tuhan di dunia ini, enggak langsung lewat baca bukunya, lewat dengar-dengar khotbahnya. Saya bergaul dengan mereka. Pikiran mereka menjadi pikiran saya. Saudara, belajar saudaraku. Milikilah komunitas yang sehat. Boleh saya panggil keluarga Pak Dita? Oh katanya, oke, silakan. Si Hombing suami istri maju ke depan. Saudara, kita mau dengar apa yang terjadi dengan mereka di dalam komunitas mereka. Boleh beri tepuk tangan buat mereka, saudara? Silakan. Saudara, beberapa waktu yang lalu kita sudah mendengar bagaimana kesaksian mereka dalam pergumulan keuangan. Nah, hari ini saya udah lihat bagaimana Tuhan berkati mereka, saudara. Cuman saya belum pernah diundang ke rumahnya, itu aja, saudara. Ya. Sekarang kita mau dengar, ya, sempat jatuh terpuruk, Tuhan bangkitkan lagi, saudara. Ya. Oke, silakan ceritakan apa pentingnya komunitas dalam perlombaan iman kalian. Minggu lalu hadir ya? Oke, silakan cerita. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bercerita kesaksian bagaimana perlombaan iman di dalam komunitas kami saat ini. Minggu lalu saya baru saja pulang dari Penang dan di saat di Penang saya sudah terima diagnosa bahwasannya dokter bilang ginjal saya hanya berfungsi 40% saja. Jadi selama di komunitas selama ini saya mengalami pergumulan, ya kakak abang sudah tahu semuanya. Jadi saya pikir Tuhan udah angkat saya nih, nggak akan jatuhin lagi. Menurut saya nggak akan jatuh lagi, ataupun Tuhan udah kasih saya kesempatan untuk hidup layak atau hidup dengan bahagia. Itu menurut pandangan saya, pikiran saya. Namun pas waktu divonis 40% saja bekerja ginjal dan seluruh organ tubuh saya mengalami kelainan seluruhnya, di situ saya udah nggak tahu berkata-kata apa, hanya menangis. Namun suami saya bilang gini, Mama Dita ingat kamu berada di dikirimkan doa dengan abang kakak yang baik sama saya di komunitas saya.
Terus saya ingat Abang Jimmy selalu berkata, Mama Dikta sudah bisa sampai lalui saat ini. Percaya Tuhan Yesus pasti sembuhkan Mama Dikta. Tuhan Yesus, sekali Tuhan Yesus bekerja dalam hidup, Tuhan Yesus akan angkat selalu. Itu nyemangatin saya kembali. Saya ke ruang CT scan ini dengan sendiri, dengan rasa, Tuhan iya benar sekali Yesus sudah bekerja dalam hidup saya. Saya yakin hasil CT scan saya juga semuanya baik. Dan itu puji Tuhan luar biasa, walaupun saya hanya 40% dapat bekerja, seluruh CT scan ginjal saya baik, ternyata tidak ada masalah, tidak ada tumor, tidak ada batu. Terima kasih sekali buat abang kakak komunitas yang selalu support, dukung saya. Itu benar kata-kata Pak Gembala, bahwasanya saya berada di lingkungan yang baik, di lingkungan yang benar-benar kasih support, dukungan, bahwasanya lihat janji Tuhan itu benar, kamu harus imani. Dan itu pembaruan setiap minggunya terjadi dalam hati saya. Dan itulah yang terjadi saat ini, bahwasanya komunitas dan lingkungan yang baik hal yang terpenting. Silakan, ada yang mau disampaikan? Ya, mungkin menambahkan yang dibilang istri saya, kalau mau dibilang aktif dalam Komsel itu mungkin sekitar belum 1 tahun mungkin Pak Penatua. Karena mungkin teman-teman Komsel di Setiabudi bisa menyaksikan di awal-awal Komsel saya sering kabur dulu. Paling istri aja ngikut ya kan. Saya menyibukkan diri saya dengan kesibukan yang lain. Mungkin berkumpul dengan teman-teman bisnis atau teman-teman yang lain gitu kan. Ya kita membahas yang tidak perlu dibahas akhirnya. Tapi kembali lagi seperti yang dibilang istri saya itu dan dibilang Bapak senior pastor kita di sini, kita butuh komunitas itu yang selalu mensupport, yang kasih positive vibes, saya bilang itu. Selalu ucapan dalam Komsel itu yang positif terus. Tidak pernah ada saling menjatuhkan atau tidak memberikan semangat. Dan ini yang saya rasakan semakin kesini, kok kenapa nggak dari dulu saya aktif di Komsel. Sekarang saya bisa bilang sama saudara-saudara sekalian, kalau ada agenda sehari Jumat malam itu saya cancel semua. Mau gubernur yang panggil saya bilang nggak bisa Pak, mohon maaf. Saya ada Komsel. Karena memang luar biasa, kalau kita seperti dibilang senior pastor tadi, kalau kita memang berkumpul dengan orang-orang yang ngomongnya kurang bagus, menjatuhkan si A, menjatuhkan si B, ya kita kan seperti itu akhirnya, akan terbawa dengan gaya pola pikir mereka. Tapi dengan sahabat-sahabat, teman-teman, saudara-saudara Komsel yang selalu membangun, perkataannya dari A sampai Z itu membangun semua, khususnya membangun dalam hal rohani. Apalagi saya sudah bilang, mungkin teman-teman Komsel Setiabudi tahu saya orang paling resisten dalam hidup. Jangan pernah ajak saya akan mendebat saudara. Saya orangnya suka berdebat, paling kritis saya. Apalagi kalau sudah masalah doktrin. Saya selalu bilang itu sama Bang Agus Ketaran, abang ada di sini ya? Bang Agus. Saya paling anti dengan doktrin-doktrin, tapi kalau dengan cara Komsel yang selalu mendukung saya, malah saya yang terenyuh. Mungkin Bang Jimmy atau Ketua PKS kami yang luar biasa, Lay Atur Simatupang, berulang kali ikutlah apa itu? KB Komitmen berjemaat. Komitmen berjemaat, kan istilahnya udah baru sekarang. Iya. Ya. Dulu SPHB. Dulu SPHB, sekarang KKB. Tiap minggu saya di WA, nggak saya bilang aja iya. Hati saya nggak ke situ. Apa sih ini, acara apa sih? Tapi memang luar biasa, Komsel yang luar biasa ini. Setelah saya ikut, malah sayang kenapa saya nggak dari kemarin ikut komitmen berjemaat gitu. Jadi selalu luar biasa lah. Jadi ya mungkin itu yang bisa kami saksikan, Bapak. Kalau untuk pembaharuan iman dan perjalanan kami tetap selalu mendukung doa teman-teman Komsel, teman-teman jemaat semua. Seperti Penatua bilang, kami tetap berproses sampai detik ini, kami tetap berproses
jatuh bangun pasti ada dalam iman, tapi dengan topangan doa-doa teman-teman Komsel yang luar biasa ini, kami akan terus maju dan bertumbuh dalam iman, pertandingan iman kami. Terima kasih. Mari kita berdoa, saudara, kita bangkit berdiri semua, kita berdoa untuk pasangan ini. Bapak, kami berdoa, Bapak, terima kasih kami melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan suami istri ini. Kami mengagumi caramu bekerja untuk pasangan ini. Bapak, kami berdoa teruslah lakukan pekerjaanmu atas mereka. Kami berdoa supaya mereka setia dalam pertandingan iman mereka. Di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus engkau sudah sembuh. Dalam nama Yesus, terima kesembuhan yang daripada Tuhan. Pikiran yang damai, tenang, penuh sejahtera, memelihara hati dan pikiranmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pakai keluarga ini untuk memenangkan semakin banyak orang. Keluarga-keluarga yang membutuhkan Yesus. Pakai mereka, pertemukan mereka dengan keluarga-keluarga yang membutuhkan Yesus. Sehingga hidup mereka jadi terang dan garam. Hidup mereka jadi kesaksian di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan. Di dalam Kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, Kau pembuat mujizat sejati. Di dalam
sejati yang memelihara, yang meneguhkan yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Haleluya. Haleluya. Saudara, mari tenangkan pikiran dan hatimu. Mungkin sedang begitu banyak berkecamuk di dalam hati dan pikiranmu. Begitu banyak hal yang meminta perhatianmu. Mungkin pikiranmu sangat kacau. Hari ini tenangkan batinmu. Minta Tuhan memimpinmu ke pikiran yang tenang. Coba ingat satu ayat firman Tuhan yang akan meneduhkan hatimu. Satu ayat saja. Jadikan pikiran itu jadi sahabat terdekatmu. Jadikan firman yang kau renungkan itu jadi sahabat terdekatmu. Izinkan Roh Kudus membawa engkau menjelaskan arti ayat itu kepadamu. Berkata-katalah kepada Tuhan di dalam hatimu. Kau enggak perlu mengeluarkan suaramu. Berkata-kata kepada Tuhan untuk firman yang Roh Kudus ingatkan kepadamu. Sampai semua pikiran-pikiran melayang dan mengembara yang menekan dapat dijinakkan oleh perenungan firman tersebut. Dan pegang teguh firman itu di dalam hatimu. Aku berdoa supaya segala pikiran yang menekan hidupmu rontok satu demi satu. Dalam nama Yesus. Semua pikiran ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan, kebencian rontok satu demi satu. Di dalam nama Yesus. Kedamaian Tuhan turun di dalam hidupmu. Lewat firman yang kau dengar.
lewat firman yang kau renungkan. Kau bertemu dengan Tuhan di sana. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa supaya firman itu menjadi kekuatan, bekerja dalam hidup setiap anak-anak-Mu, memberikan ketenangan, memberikan kedamaian. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang percaya katakan, Amin. amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan hari ini, amin. Tadi ketika Bapak Penatua minta kita refleksi, kita mengingat firman Tuhan. Saya diingatkan dengan rema saya pertama sekali saya terima Yesus. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Saya percaya setiap kita juga hari ini mengalami yang sama. Ada firman Tuhan yang Tuhan ingatkan. Yang ada firman Tuhan yang Tuhan ingatkan, boleh angkat tanganmu, jemaat Tuhan terkasih. Iya, mari kita bawa pulang firman itu. Mari kita bawa pulang firman itu, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Adakah di antara kita yang baru pertama sekali hadir ibadah bersama dengan kita? Wow, ada ibu di sebelah kiri saya, ibu yang cantik. Di belakang juga ada kakak yang cantik, yang baju hitam. Boleh bangkit berdiri, kakak-kakak ibu yang baru datang, yang baru hadir. Boleh bangkit berdiri, kita mau lihat. Bangkit berdiri tempat saja. Boleh berikan aplaus yang paling kencang. Iya, aplausnya kurang kencang. Aplausnya kurang kencang yang sebelah sini. Saya mau lihat aplaus yang paling kencang. Aplausnya tinggi-tinggi sampai angkat tangan. Ya, ya. Kita rindu, minggu depan kita boleh ketemu lagi. Kita menanti-nantikan kehadiran ibu-ibu dan kakak di tempat ini. Puji Tuhan, kita bersuka cita. Hari ini kita juga akan memberikan persembahan. Ada yang belum dapatkan amplop? Iya, di belakang ada ya. Puji Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, boleh kita bacakan ayat firman Tuhan. Ya, kita baca dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan katakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Pastinya berkat-berkat Tuhan yang manis akan menyertai kehidupan setiap kita, amin. Puji Tuhan, kita bersatu dalam doa, kita berdoa untuk persembahan yang akan kita kumpulkan. Terima kasih Bapa buat berkat-berkat-Mu yang manis yang tersedia dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Kau menjamin seluruh hidup kami.
masa depan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, bisnis kami, studi kami, apa saja yang kami kerjakan, Kau yang menjadikan semuanya berhasil. Bahkan Engkau Tuhan yang menyediakan benih bagi kami untuk kami boleh menabur hari ini. Terima kasih Bapa, kami percaya persembahan yang kami kumpulkan itu menyukakan hati-Mu. Terpujilah Engkau Allah, di dalam nama Yesus kita yang bersuka cita memberi hari ini. Sama-sama kita katakan, silakan Aser, sampai kita saksikan Blessed News. Shalom Jemaat City Blessing Community Medan. Saat ini bersama dengan saya Claudia Manurung, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman penting tentang kegerakan jemaat di Blessed News edisi minggu ini. Blessed News ini, kami menyambut Anda yang baru pertama sekali hadir di ibadah GPI City Blessing Community minggu ini. Kami senang menyambut kehadiran Anda karena Anda adalah keluarga kami di sini. Berikut kami informasikan jadwal ibadah raya setiap minggunya di GPI City Blessing Community. Kami juga mengajak seluruh jemaat Tuhan yang membawa anak agar mengantarkan anak-anak Anda ke gereja anak Sigu, sehingga baik kita orang dewasa dan anak-anak sama-sama mendapatkan kebutuhan rohani yang tepat di ibadah setiap minggunya. Shalom, saudara terkasih. Hari-hari ini kita melihat begitu banyak keluarga yang butuh dipulihkan. Hubungan suami istri yang tidak lagi harmonis. Suami tidak lagi mengasihi istri, istri tidak lagi menghormati suami. Begitu pula hubungan orang tua dan anak. Orang tua tidak lagi menjadi teladan bagi anak-anaknya. Dan anak-anak tidak lagi menghormati orang tuanya. Untuk itu, pelayanan Happy Family hadir di tengah-tengah kita. Kami rindu lewat pelayanan Happy Family, banyak keluarga yang mengalami pemulihan. Hubungan suami istri yang kembali harmonis, begitu juga hubungan orang tua dan anak. Karena keluarga adalah tempat kita mengalami kasih Tuhan dan tempat pertama pembentukan karakter anak-anak. Happy Family akan mengadakan berbagai event pertemuan keluarga yang salah satunya akan diadakan dalam bentuk KKR Keluarga Ilahi. Happy Family juga akan menyiapkan konselor keluarga yang akan menjadi sahabat bagi saudara yang rindu untuk didoakan dan dikonseling. Untuk layanan konseling ini, saudara dapat mendaftarkan diri melalui Google Form yang telah disediakan. Dan untuk mempersiapkan konselor keluarga, ke depan akan diadakan training konselor bagi para PKS, wakil PKS, dan pembina. Jadi jemaat Tuhan, kami mengajak kita semua untuk bersatu hati, ikut mendoakan dan terlibat mendukung pelayanan keluarga
Happy Family. Happy Family, hadirkan kasih Tuhan di tengah keluarga. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus. Blessing Community. Jemaat Tuhan, tayangan tadi adalah review doa dan puasa gabungan jemaat yang kita laksanakan hari Sabtu kemarin. Kegiatan ini rutin kita laksanakan setiap minggunya, setiap hari Sabtu pada pukul 4 sore di lantai 1 gedung gereja kita. Mari bersama-sama berdoa bagi kota, bangsa kita Indonesia, dan bangsa-bangsa. Dia pikul Senin sampai Jumat adalah hari di mana kita melaksanakan mesbah doa pagi, dimulai dari pukul 5 pagi. Mari luangkan waktu 1 jam setiap harinya untuk bersaat teduh dengan jemaat Tuhan melalui aplikasi Zoom dengan ID dan passcode yang ada di layar Anda. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan pelayanan diakonia, baik dalam keadaan sakit, berduka, sukacita, atau perlu topangan doa, Anda dapat menghubungi nomor di layar atau PKS, wakil PKS, dan pembina di mana kita berada. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberi persembahan dan persepuluhan secara online, berikut informasi rekening dan kris yang dapat jemaat Tuhan scan. Memberi dengan murah hati, mengelola dengan integritas. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bagi murid Kristus yang telah melaksanakan pemuritan ataupun komsel, Anda diwajibkan mengisi laporan pemuritan dan komsel di link berikut ini. Jemaat Tuhan, per hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 ini, jumlah jemaat Citri Blessing Community yang telah mengisi database gereja adalah 316 orang. Dari total rata-rata kehadiran ibadah kita setiap bulan adalah 491 orang. Itu berarti masih ada jemaat Tuhan yang belum mengisi link database kejemaatan. Kita semua berharap baik itu orang tua, profesi, youth, pelajar, dan gereja anak Sigu dapat mengisi data pribadi masing-masing melalui link yang telah disediakan, sehingga proses transisi pendataan administrasi kita dapat berjalan dengan cepat. Berikut link dan QR yang dapat jemaat Tuhan pindai. Dalam kemuliaan-Mu, Yesusku, bermazmurlah bagi Tuhan. Jemaat Tuhan, perlu kami informasikan perubahan staf bagian administrasi kita. Jika sebelumnya staf admin kita adalah Glory Zebua, dan untuk saat ini telah dihandle oleh Saudari Vini Giawa. Karenanya, jika jemaat Tuhan membutuhkan informasi tentang administrasi gereja, dapat langsung menghubungi Saudari Vini Giawa di nomor yang tertera di layar. Champion Gathering Youth akan kembali dilaksanakan. CG ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 30 Mei dan 1 Juni 2025, bertempat di GPI Citri Blessing Community. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Hadirat dan Marlin. Jemaat Tuhan, audisi Profetik 2025 akan kembali dibuka. Audisi ini dikhususkan untuk pemuji, penari, pemusik yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2025 pukul 11.30 WIB dengan persyaratan dan kontak person yang dapat jemaat Tuhan lihat di layar.
hari Kamis tanggal 29 Mei 2025 nanti, kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah gabungan untuk memperingati Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Ibadah gabungan ini diperuntukkan untuk Center, Satelit Tanjung Morawa, dan Talitakum, yang akan dilaksanakan pukul 9 pagi di Hall Utama Gedung Gereja Sitri Blessing Community. Mari bersama-sama mempersiapkan waktu yang terbaik untuk hadir di ibadah ini. Dan jangan lupa juga untuk mengajak sahabat baru ya. Biarlah semua yang benar. Demikian Bless News edisi minggu ini. Dan mari mengikuti seluruh akun sosial media kita, baik itu Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube, untuk memperoleh informasi terupdate seputar pelayanan kita. Saya Claudia Manurung, ingat Blessing Community, ingat Chance to Bless. Tuhan Yesus memberkati. Bermasmurlah bagi Tuhan. Tepuk tangan kepada tim multimedia kita yang luar biasa. Puji Tuhan, jemaat Tuhan terkasih, ibadah kita sudah selesai. Mari kita bangkit berdiri. Kita membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup bagimu. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Tuhan, tuntunlah umat-Mu Tuhan dalam perlombaan iman kami masing-masing. Aku berdoa supaya setiap kita semakin akrab dengan firman, semakin menyukai firman, dan menjadikan firman menjadi sahabat terdekat kita. Di dalam nama Yesus. Bapak, Engkau tahu bahwa Engkau mengasihi jemaat ini, dan Engkau mau bawa jemaat ini bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Biarlah itu semakin nyata lewat perenungan firman. Kami menjadikan firman menjadi fokus kami, menjadi perenungan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, bersyukur diberkatilah umat-Mu. Diberkatilah mereka di dalam kehidupan pribadi, diberkatilah mereka dalam kehidupan keluarga. Mereka berbuah-buah dengan lebat. Lewat kehidupan jemaat-Mu banyak orang mengenal Yesus. Banyak orang dipulihkan di dalam nama Yesus. Jikalau ada yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan yang menjadi Allah, yang menjadi provider, menjadi pencukup, bahkan memberikan kelimpahan dalam kehidupan jemaat-Mu. Diberkati adonan tangan-Mu di dalam nama Yesus. Pakailah jemaat ini untuk menjadi berkat seperti namanya Blessing Community di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi. Saudaraku, angkat tanganmu, pulanglah. Terimalah berkat
sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan daripada Tuhan Yesus, penyertaan dan persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menuntun langkah hidup kita dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan semua kita yang percaya katakan Amin. amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Thank you ya.